mahasiswa SD Sutimara. Alhamdulillah kita berjumpa walau hanya lewat udara. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Selamat pagi, semangat, sehat, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita berjumpa dalam acara pesantren kilat SD Negeri Sutimara. Bagaimana anak-anakku? Tetap puasa? Tetap betah di rumah? Karena memang harus. Karena stay at home. Belajar di rumah lancar ya anak-anak? Sebab ayah bunda selalu siap mendampingi. Juga dipantau ibu bapak guru dari rumah masing-masing. Ibu tidak bosan mengingatkan untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan. Ingat, bukan liburan dan tidak untuk bermain di luar dengan teman. Anak-anakku yang senantiasa ibu banggakan, hari ini Rabu 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1441 Hijriah. Kita bertemu pada hari ketiga atau hari terakhir pesantren kilat online SD Negeri Sutimara. Mudah-mudahan 3 hari ini bisa dimanfaatkan dengan baik, kemudian dicatat dan diamalkan, dan kita bisa bertemu lagi pada tahun yang akan datang. Anak-anakku, adanya wabah COVID ini harus kita tetap berada di rumah. Agar tidak bosan, maka di bulan Ramadan ini kita harus memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang positif. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaatkan. Maka, mari anak-anakku, kita memanfaatkan waktu dengan baik. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Anak-anakku, hari ini materi dengan tema kegiatan positif selama bulan Ramadan disampaikan Ustadz dari Desa Sutimara, Kecamatan Cilongok. Siapa dia dan seperti apa? Mari kita ikuti bersama-sama. Tidak lupa, penanya sudah siap dengan buku? Mari kita simak dan nanti kita catat, kita amalkan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassofi ajma'in. Amma badu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan. Di antaranya nikmat hidup, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat merasakan, dan nikmat-nikmat yang lain. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita, kepada sang Bapak Akhlakul Karimah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Apa kabar anak-anak? Bagaimana puasanya hari ini? Semoga lancar dan istiqomah ya. Ya, sebelum Pak Guru menyampaikan materi, Pak Guru awali dengan membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Si Keledai yang Suka Mengeluh. Seperti apa ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Pada suatu hari, hiduplah seekor keledai yang suka mengeluh. Setiap pagi, kerjanya cuma mengeluh dan mengeluh. Aku benci bangun pagi. Lebih pagi dari ayam jago. Belum lagi, aku harus mengangkut buah dan sayuran. Sekali-kali aku ingin tidur sampai sore. Keluh keledai. Pak Tani tahu si keledai ini suka mengeluh. Aku benci keledai yang suka mengeluh. Setiap hari kerjanya cuma mengeluh. Padahal kerjanya ringan dan dia mendapat banyak makanan, kata Pak Tani dalam hati. Suatu hari, datanglah pedagang kulit binatang. Sang pedagang berniat membeli si keledai. Tentunya Pak Tani dengan senang hati menjual keledai tersebut. Aku harap si keledai suka dengan pekerjaan barunya. Dia tidak suka hidup denganku, kata Pak Tani kepada pedagang kulit binatang. Kemudian pedagang kulit binatang pun menyuruh keledai untuk membawa kulit binatang yang berat dan bau. Aku benci bekerja pada pedagang kulit binatang. Aku harap aku bisa bekerja kembali kepada petani. Setiap hari aku mengangkut buah dan sayuran yang segar. Tidak seperti sekarang, sudah berat, bau lagi, ditambah lagi pedagang kulit binatang itu sering memukulku dan memarahiku. Keluh keledai. Kemudian pada suatu hari, pedagang kulit binatang menjual sang keledai kepada penambang batu bara. Kini keledai bekerja sebagai pengangkut batu bara. Keledai bekerja di tempat tambang yang gelap dan kotor. Ya ampun, aku lebih benci lagi ini. Aku harap aku bisa bekerja kembali kepada pedagang kulit binatang atau kepada petani buah dan sayuran. Daripada aku harus bekerja di tempat yang gelap dan kotor seperti ini. Keluh keledai. Ditambah lagi, sang keledai harus bekerja dari pagi sampai sore tanpa istirahat. Ya, anak-anak, itulah nasib keledai yang suka mengeluh. Dari cerita tersebut, ada pesan moral yang dapat kita ambil, ya. Tentunya sudah pada bisa memahami ya. Ya, betul. Kita hendaknya jangan suka mengeluh, ya. Kita lebih baik banyak bersyukur dan berpikiran positif. Dan itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, memang walaupun
bulan Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan tahun kemarin. Kita tidak bisa merasakan kehusyukan sholat berjamaah di masjid. Kita tidak mendengar orang berkeliling membangunkan orang syahur. Dan bahkan kita tidak bisa merasakan keseruan buka bersama di luar rumah. Namun, sekali lagi Pak Guru ingatkan, kita tidak boleh suka mengeluh, harus berpikiran positif. Berpikiran negatif justru hanya akan merugikan diri kita sendiri, akan menurunkan imunitas kita yang justru nantinya kita menjadi mudah terserang penyakit. Ya, dalam bulan Ramadan ini sebaiknya kita lakukan hal yang positif. Ada beberapa hal positif yang dapat kita lakukan. Yang pertama, puasa Ramadan. Tentunya kalian sudah melaksanakan semua ya puasa Ramadan. Ya, puasa itu menahan hawa nafsu mulai dari pagi sampai sore atau dari subuh sampai maghrib. Ya, puasa Ramadan merupakan ibadah wajib bagi umat Islam. Artinya, kalau kalian melakukan, maka kalian mendapatkan pahala. Namun, kalau kalian meninggalkannya atau tidak melaksanakan, kalian akan mendapatkan dosa. Ya. Ibadah ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah sholat tarawih di rumah. Ya, karena pandemi maka kita dianjurkan atau diwajibkan untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah. Sholat tarawih di rumah bisa dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Ya, sholat tarawih ini juga merupakan ibadah utama di bulan suci Ramadan dan hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan saja. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ada tadarus. Ya, di era pandemi ini kita disarankan menghiasi rumah kita dengan tadarus atau baca Al-Quran. Orang yang sering baca Al-Quran insya Allah akan mendapatkan syafaat di hari perhitungan dan pembalasan nanti. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah berzakat. Ya, berzakat adalah salah satu ibadah wajib bagi umat Islam. Berzakat dilaksanakan menjelang Lebaran. Ya, di era pandemi ini juga kesempatan buat umat Islam mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Ya, selanjutnya yang kelima. Yang kelima adalah banyak berdoa. Ya, tentunya masing-masing dari kita ingin bukan agar pandemi ini segera berakhir, kita melaksanakan aktivitas seperti sedia kala tanpa takut terserang virus. Nah, banyak berdoa merupakan salah satu kuncinya, ya. Berdoa sangat mustajab di bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa doanya lebih mudah dikabulkan. Nah, di bulan suci Ramadan ini sangat mustajab apalagi di malam Lailatul Qadar. Kemudian ada lagi yaitu bersedekah, ya. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedekah pada bulan suci Ramadan adalah sedekah yang paling mulia. Kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan berlipat-lipat ganda. Ya, kemudian ada lagi yang terakhir, berzikir. Ya. Berzikir merupakan mengagungkan asma-asma Allah, ya. Hendaknya setiap malam kita isi malam-malam kita dengan berzikir dan bersolawat untuk Rasul-Rasul Allah. Ya. Sekali lagi Pak Guru sampaikan ya, hendaknya kita di era pandemi ini lakukan kegiatan yang positif. Ya, jangan suka mengeluh, perbanyak bersyukur. Dan lakukan tugas kalian sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Dan jangan lupa, selalu patuhi nasihat kedua orang tua kalian. Karena orang tua kalian itu pastilah menginginkan sesuatu yang terbaik buat kalian. Jadi kalian harus patuh kepada orang tua kalian. Ya, berdasarkan materi yang Pak Guru sampaikan,
Pak Guru ada kuis untuk kalian. Pak Guru akan sampaikan 3 pertanyaan. Ya, yang pertama, pesan moral apa yang dapat kalian ambil dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari cerita si keledai yang suka mengeluh? Yang kedua, berdasarkan materi yang Pak Guru sampaikan, coba kalian tuliskan 5 kegiatan positif yang dapat kalian lakukan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, selain Pak Guru yang sebutkan tadi, coba kalian tulis 5. Kalian cari 5 kegiatan positif ya, selain yang Pak Guru sebutkan tadi. Kalian sebutkan 5 yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah tadi materi yang Pak Guru sampaikan. Untuk menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.